Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Stiono. Saya mewakili kelompok 8 untuk mempresentasikan pekerjaan kami tentang media yaitu tentang audio visual. Oke, langsung saja. Audio visual itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pengertian audio visual. Yang kedua, manfaat media pembelajaran audio visual. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audiovisual. Lalu yang keempat, proses perencanaan pembuatan media pembelajaran audiovisual. Nah, yang keempat ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menentukan gaya gambar, membuat sketsa gambar, dan yang terakhir ada membuat yaitu mengimpor sketsa gambar. Nah, selanjutnya yang kelima adalah proses pembuatan media audio visual. Nah, pada proses pembuatan media audio visual ini, dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tahap praproduksi, yang kedua tahap produksi, yang ketiga adalah tahap pasca produksi. Nah, untuk yang pertama yaitu tahap praproduksi. Pada tahap ini terdapat hal-hal yang diperlukan untuk sebuah proses pembuatan film pendek, antara lain ide skenario, breakdown skenario, rencana biaya, mencari tim produksi, jadwal produksi, hunting lokasi, menyiapkan kostum dan properti, menyiapkan peralatan, casting pemain. Lalu yang kedua tadi adalah tahap produksi. Yang pertama yaitu tata setting, tata cahaya, tata suara, tata kostum, tata rias. Lalu yang terakhir adalah tahap pasca produksi, yaitu proses editing, review hasil editing, dan presentasi dan evaluasi. Oke, selanjutnya dari media audiovisual yang terakhir adalah macam-macam media audiovisual. Yang pertama adalah audio film murni. Itu contohnya adalah seperti film bersuara, video, televisi. Sedangkan untuk audiovisual tidak murni, seperti contohnya adalah sound slide atau film bingkai suara. Baiklah, bisa kita lihat contoh video dari media audiovisual seperti Halo teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Kami dari kelompok 3 media pembelajaran kali ini akan bercerita. Bukan bercerita, melainkan mengajak teman semua untuk belajar mengenai jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar secara garis besar. Pasar dikelompokkan menjadi persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Pengertian pasar secara umum adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar dikelompokkan menjadi persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli serta mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar. Contoh dari pasar persaingan sempurna antara lain pasar beras, pasar modal, pasar sayur, dan lain sebagainya. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terdiri atas sedikit penjual dan banyak pembeli. Barang yang dijual cenderung beragam atau heterogen, dan penjual bisa menentukan sendiri harga dari barang yang mereka jual. Teman, pasar persaingan tidak sempurna ada beberapa macam loh. Ada pasar monopoli, oligopoli, dan pasar monopolistik. Apa itu sih? Jangan bingung ya. Yuk kita simak lagi penjelasannya. Pasar monopoli. Mono artinya satu, dan poli artinya menjual. Jadi, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Contohnya ada PT PLN, PT KAI, dan PT Pertamina. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa mempengaruhi harga. Contoh pasar oligopoli adalah perusahaan otomotif, perusahaan telekomunikasi, dan perusahaan semen. Pasar monopolistik, pengertiannya yaitu pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Contohnya adalah toko kelontong, toko obat,
jasa salon. Nah, itulah macam-macam pasar ditinjau dari bentuknya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Keep fighting to get knowledge and see you next video. Baik, bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Jika ada salah kata atau presentasi saya kurang baik, mohon dimaklumi. Saya akhiri, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.